yang saya tanyakan itu mengenai pertama Pak Bambang tadi, Pak, memang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kita kumpul selama hidup ini, kita kumpul dengan ulama nanti akan membantu kita. Misalnya nanti ya di surga, Pak Kusno di surga, saya di neraka. Pasti Pak Kusno nyebut saya, Allah, ya Allah tolong ini pernah mendengarkan ceramah saya gitu ya. Begitu ya Pak Bambang, mungkin ya saya tegaskan begitu. Itu pertanyaan Pak Bambang yang saya tegaskan. Yang kedua mengenai contoh yang 3 orang tadi, karena dia istilah bahasa Jawanya itu mundat-mundat ya. Mundat-mundat. Ya Allah, saya pernah menolong ini, maka bukakanlah goa ini, sedikit demi sedikit mereka akan jalan gitu. Saya tidak akan sebelum Pak Kusno menjelaskan tentang keikhlasan secara detail. Kebanyakan begitu orang tua, yang saya ini bukan kasus saya, kasus orang lain mungkin ya. Yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang orang tua itu dalam memelihara anak-anaknya sampai pada anaknya itu katakan menjadi seorang anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua. Sifat bundel, sifat mundomono, sifat sesuatu itu mesti muncul. Saya ingat ada semacam kebangkrutan di dalam amal. Bagaimana menurut Ustaz Kusno? Terima kasih. Pertanyaan Pak Bambang ditegaskan, jawabannya ditegaskan juga. Jadi cara pandang itu berpengaruh ya di dalam berperilaku. Cara pandang itu berpengaruh terhadap perilaku. Corak pemikiran itu akan membentuk style perbuatan, gitu Pak ya. Nah, kita di dalam membaca ayat Allah, wis jelas ayatnya, bisa kurang gamblang. Jika ada riwayat-riwayat cerita-cerita yang seperti itu, harus dipaham selaras dengan ayat itu. Kecuali Allah menyebutkan, misalkan di sini sudah, di hari itu nggak ada yang bisa membalasi seorang dengan orang lain, tidak bisa tebusan dari apa yang ia punya, gitu. Dan tidak akan ditolong mereka, tidak manfaat syafaat itu. Nok kini umum, kecuali ada firman ayat lain yang menyatakan kecuali syafaat Nabi pada umat, syafaat orang tua pada anak, syafaat teman pada, kecuali dijelaskan ngono ku jenenge ono dalil khususnya. Apakah kemudian hadis bisa mentaksis terhadap umumnya ayat? Terjadi perdebatan ahli fikihnya. Tetapi saya tidak ingin masuk dalam ruang perdebatan itu. Kenapa? Itu urusan pikiran dan daya nalar mereka dengan hujah peninggalan sejarah. Yang saya ingin katakan ke jenengan, mindset kita harus diselaraskan. Allah menyebut tidak bermanfaat syafaat bagi siapa? Bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak beriman dan beramal solih, yang menggantungkan pertolongan kepada pihak-pihak lain. Tadi saya bilang, ketika ayat mengatakan ja'u min ba'dihim, hampir mati kalau tak dongak nih, sampai niku dapat. Nek gak percaya budal dhisik tadi kan ngono ya. Mati tak dongak nih, ampuni ya Allah orang yang beriman yang mendahului saya nggak bisa nyebut satu persatu. Yang bisa saya sebut, ya Allah ampuni saya, ampuni orang tua saya. Yang bisa saya sebut, Quran mengajarkan gitu, Robbi gufirli wali walidayya, kan betul? Nah, lah sing liyane iku sabaku nabil iman. Karena sahabatku nabil iman, standarnya keimanan yang bersangkutan. Iman itulah jadi titik awal orang bisa merasakan syafaat, merasakan pertolongan. Kenapa? Imannya tadi itu membawa dia beramal
Sholih. Sehingga saya contohkan misalkan orang bersolawat tadi itu bukan karena apa ya, solawatnya saja, tapi sejauh mana itu dilandasi dengan keimanan lalu menjelma menjadi amal sholih. Maka iman dan amal sholih inilah yang menjadi landasan orang mendapatkan pertolongan, orang mendapatkan syafaat, ya toh, orang punya manfaat dari semua yang ia punya, itu. Ya. Sehingga ditegaskan, wedya awakmu suatu hari nanti, yaitu hari kiamat, setiap dari jiwa tidak bisa menolong, mencukupi, membantu terhadap diri yang lain. Berarti kamu harus berpikir kemandirian. Ojo jaga nih, apa yang bisa kau gunakan sebagai senjata kamu menghadapi hari itu? Amanu wa amilus shalihat. Maka falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kowe kena ngene kisah gampang, antri tapi kowe gak rumangsa antri akeh, gak rumangsa suwi. Kenapa? Amalmu itu yang menjadikan selimut bagi perjalanan hidupmu itu. Maka tak kasih contoh di dunia misalkan. Di dunia itu ada namanya orang yang tadi itu di hadis, tapi ini di dunia ada namanya Ashabul Kahfi, dan itu cerita benar. Menurutnya tidur cuman sebagian hari atau sehari saja, karena dia masuk gua pada waktu pagi, keluar gua pada waktu sore, matahari tenggelam. Rumangsane mung sedino. Tapi begitu dia pergi ke kota, itu sudah berapa itu? 300 tahun lebih. Ya, 309. 300 tahun lebih gak gelem deh. Ya. Jadi gak gelem dikit lebih, Pak. Enak yang pasti-pasti ya. Nah, jadi itu maksud saya, amal iman dan amal solihnya itu menjadi penolong dia. Itu di dunia. Penolong dia sehingga tidak merasakan penderitaan ratusan tahun. Padahal umpama wong turu, jenengan coba turu ora tangi-tangi, terus ora obah, tetap misalkan miringanan terus, nanti bagian tubuhmu yang nempel ke tanah itu akan dimakan oleh tanah. Ya, nek gak percaya dicoba, Pak. Sampeyan turu nang tanah, ora usah obah, menenge suwene saulan ya wis ora usah. Saulan dicoba, kira-kira bolone rayap, jadi enggak munggah. Lagi enggak dijaga oleh Allah, sehingga Allah itu bolak-balik, bolak-balik tubuh itu. Itu nanti di surah Al-Kahfi. Tapi yang saya maksud bahwa karena iman dan amalnya itulah kemudian dia mendapat pertolongan. Karena dia menjadikan Allahu waliyul ladzina amanu, menjadikan Allah sebagai pengayom pelindungnya. Ya, jadi ayat ini cukup jelas bagi kita. Pada intinya syafaat itu, pertolongan itu, ya, tebusan itu bisa didapat ketika amanu wa amilus shalihat. Ngoten mawon. Dadi jenengan biar enggak engkau ono nabi ngasih syafaat, bisa enggak ya? Mandalladzi yasfa'u ila bidni. Izinnya Allah itu berada pada amanu wa amilus shalihat. Ya. Terus yang kedua tadi apa, Pak? Kok rada apa iki mau? Mudat-mudat. Ya, mudat-mudat, muda-mono. Nah, jadi wong ning guwa ki mau kaya wong muda-mono. Terus wong tua sing muda-mono itu terus gimana? Makanya gini, Pak. Kita itu mesti sadar alladzi qaddara fahada. Hidup itu ada yang menentukan. Dan untuk terwujudnya ketentuan itu, dia pula yang
mengarahkan, menuntun, membimbing. Ngapunten, kalau saya bicara begini seolah-olah manusia itu jabariyah. Manusia itu mengerjakan iradahnya, tunduk pada iradah Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Karena iradah manusia itu otonom. Buktinya apa? Buktinya tidak semua manusia sama keinginannya. Tapi di situ manusia punya alternatif untuk melakukan keinginan yang ia punya tadi itu. Nah, ketika kita yakin alladzi qaddara fahada, maka di mukadimah kita itu kita pakai riwayat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu intinya kan ya opo isone awak dhewe ki ridho Allah itu ngatur uripe awak dhewe. Awak dhewe ki ridho, seneng. Ridho itu seneng, Pak. Senang, bahagia ketika kita bertuhan dengan Allah, tidak tersiksa. Ngapunten. Mosok Gusti Allah njaluk tak sembah. Iki kan terus nakal pikiran ngono ki. Kan ngrepoti ae. Tuhan kok ngrepoti nang makhluknya. Loh, itu berarti belum ada pemahaman raditu billahi robba. Kalau dia sudah raditu billahi robba, dia akan mengatakan cinta Allah ku jemput dengan cintaku. Benar ya? Jadi ibadah ini hakikatnya adalah perwujudan cintaku kepada Allah. Karena Allah sudah cinta kepada aku. Menjemput cintanya Allah kepadaku dengan ketaatan ibadah tadi. Wabil Islami dina. Awak dhewe dadi wong Islam ku sing seneng. Seneng dadi wong Islam itu menegakkan nilai-nilai aturan norma ajaran Islam itu dengan bahagia. Nyambut gawe diperintah, ikmalu alamakan. Nyambut gawe sing temenan. Ya ta fa idza farata fansab. Ojo godal gadul, apa godal gadul niku? Rok-rok asem. Kadung pengin nyambut gawe gak mari-mari. Kadung males-malesan. Padahal perintahnya fa idza farata fansab. Selesai urusan lanjutkan berikutnya. Tapi jangan lupa fa idza farata fansab itu wa ila rabbika farghab. Target utamanya adalah Allah, kepada Allah kau persembahkan. Jenengan di dalam menegakkan Islam, apa saja yang dituntunkan dalam Islam, jenengan senang. Minta lagi, ya Allah, aku jadikan pengikut Nabi yang senang juga. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Nah, itu cara kita untuk menundukkan suasana hati kita. Kalau jenengan bilang tadi sebelum Pak Kusno bicara keikhlasan. Karena sebenarnya Allah tidak merintah kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa'a. Asli. Sampai niku nek gak ikhlas nang Gusti Allah. Gusti Allah gak pengin sampai nglakoni kaya ngono kuwi. Loh, lagi-lagi bicara ikhlas itu bicara mahabbah, bicara kecintaan. Loh kalau jenengan niku wis nang bojone ya gampangan nang bojone jenengan. Jenengan lakon opo bae. Terus sampean ngomong, "Jane aku ora cinta ngene." Kira-kira melayu enggak bojone sampean? Nek pengen ro, cobaan engko. Ane mari mau coba ngono ngomong ana aku maneh. Oh, temen Pak tibae melayu bojoku. Ternyata kata-kata cinta itu memang tidak hanya indah diucap, tapi resikonya itu tinggi banget. Sampai Nabi nyebut yang mencintai dan yang dicintai itu berada di satu tempat. Nah, oleh karena itu ketika orang tua ngundomono terhadap perbuatan apa yang ia lakukan, kembali kepada innamal a'malu binniyatin. Siji, niat nalikane dhek ngomong ki wae apa? Apa gelo? Gelo iku apa ya? Gelo iku getun. Keduwung kecewa. Nek kecewa berarti durung sampai raditu billahi robba. Ngono ya. Nomor loro kaifiyah, carane ngundomono. Apakah kemudian menciderai rasa hati yang diundomono itu atau justru membuat dia semakin ngeh? Itu juga berpengaruh. Kemudian hasil akibat daripada ngundomono tadi itu. Wis pokoke nek ngene iki ora usah anak-anakan. Nah, berarti berakhir sudah. Ora usah anak-anakan.
Pancene wis ora anak-anak iku wis dadi wong dewasa, ya toh. Nah, oleh karena itu seringkali kita salah di dalam menempatkan pandangan. Tadi cara pikir kita. Kita punya anak supaya anak kita nanti jadi sandaran kita ketika dewasa. Iku gak kul wawaw ahad. Iku tauhid miring. Duduk mong topine sing miring, Pak. Iku tauhid miring. Kul wawaw ahad. Bersandarlah kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Nek ngono terusno, kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Gusti, aku mohon pengayoman dari keburukan karakter ciptaan engkau. Siapa di antara buruk karakter ciptaan itu? Ya anak bojomu. Anak bojomu iku duwe karakter elek, tapi awakmu raro. Carane piye? Nyandar nang Gusti Allah. Ya Allah, aku mohon pengayoman engkau. Jadi pelindung kita cuman Allah, sandaran kita cuman Allah. Makanya jika kamu berbuat baik, pasti kau akan temukan kebaikan itu. Ya. Tapi kalau kamu menanam yang buruk, ya kamu akan terima keburukannya. Loh, apakah nanti ketika jenengan sudah berupaya menjadikan anak-anak solih-solihah, kemudian anak-anak itu tidak berdoa untukmu, kemudian kamu tidak dapat seperti yang saya contohkan tadi itu, doa anak-anak yang soleh. Kamu kan punya iman. Jika anak-anakmu tidak mendoakan untukmu, orang-orang saudaramu, orang-orang yang innamal mu'minuna ikhwah, mereka yang sama-sama beriman, semua berdoa, ya Allah, ampuni saudara-saudaraku yang telah pergi lebih dulu dengan membawa iman. Dapat enggak? Dapat. Oleh karena itu, jangan bersandar kepada selain Allah. Walau istri, suami, anak, orang tua. Qul wallahu ahad. Insya Allah ngundomono akan menjadi jalan kebaikan bagi yang ngundo maupun bagi yang dimono. Ya, bagi orang tua anak tidak menimbulkan kekecewaan, tapi kesadaran bersama. Oh iya, aku urip kudu ta'awanu al birri wat taqwa. Yang harus kutolong terdekat denganku adalah bapakku yang sekarang sudah bokek. Dulu bohir, ketika masih ngopeni nyekolahkan saya itu bohir, tapi sekarang sudah bokek. Giliran saya. Nah, kalau itu akibat daripada perbuatan, itu maslahah menjadi amal soleh, amal yang enggak bangkrut Pak, enggak rugi Pak itu. Ya, makanya tawasobil haq, tawasobis sabri. Cuman caranya aja, ya, bil hikmah wa mau'idotil hasanah wajadilhum bilati ya ahsan. Supaya enggak terjadi nek ngono gak anak-anakan jare sampean, jare anake gak bapak-bapakan. Ya menang dhek. Wong dhek saiki bohir, wong tuwa dadi bokek misalnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bangun sinergi hubungan yang baik dan itu menjadi amal soleh kita jika dilandasi dengan keimanan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wak painten ngemplok cendelo. Cekap semanten diatur kula. Nggih pun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan tadi kajian pada pagi hari ini informasi infak alhamdulillah terkumpul Rp324. Jazakumullah khairan. Dan informasi pengajian di Universitas Istiqomah nanti jam 9. Besok pagi insyaallah di Masjid Al-Ulama dan di Masjid Al-Husna. Baiklah Bapak Ibu Allah, mari kita tutup kajian pada pagi hari di atas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.